regulasinya, insentif segala macam oleh MPOB itu. Jadi sistem bisnisnya seperti itu. Nah, kemudian juga di sana itu pelaku usaha itu dipungut dana ses namanya. Itu kalau nggak salah Rp20 ya per ton CPO. Kemudian dana yang dikumpulkan itu dikembalikan lagi kepada sektor itu untuk R&D, untuk infrastruktur, untuk macam-macam keperluan industri. Jadi R&D-nya dikelola oleh negara? Betul, bekerja sama dengan pelaku usaha. Nah, di kita ini yang tadi saya bilang, itu belum tertata dengan baik. Kita mengenal ada pajak ekspor untuk CPO itu, kalau harganya di atas $700. Tapi kemudian itu masuk semua ke dalam sistem anggaran, dan itu tidak kembali kepada sektor. Nah, kemudian R&D ini kan sesuatu yang bagi perusahaan itu sebuah cost ya, walaupun juga sekaligus investment, tapi harus ada lembaga publik dalam hal ini pemerintah yang membantu mendukung perkembangan daripada research and development kelapa sawit itu, terutama yang tadi saya ingin garis bawahi itu adalah value added-nya itu harus ada di dalam negeri gitu. Tapi itu harus didukung oleh pemerintah, harus ada kerjasama antara pemerintah baik pusat dan daerah dengan pelaku usaha gitu. Nah, ini mungkin jawaban langsung ke Pak Paden ini. Indonesia Incorporated, apa sih susahnya kita buat Indonesia Incorporated? Selalu diucapkan tapi tidak pernah terrealisasi. Ya, memang saya kira ada beberapa hambatan selama ini. Hambatan yang pertama adalah bahwa tidak mudah mengatur mereka-mereka ini satu dengan yang lain. Tetapi intinya pemerintah harus membuat peraturan agar supaya produk-produk tadi dibuat dalam negeri. Itu kuncinya. Dan saya sudah bicara dengan rekan saya Saudara Hidayat, Menteri Perindustrian. Dia juga sependapat bahwa ke depan kita harus bikin dalam negeri. Tapi pemerintah jangan cuma tinggal diam, betul katakan tadi. Kita juga harus menyediakan infrastruktur bagi mereka. Karena tidak mungkin mereka mau bikin manufaktur dalam negeri kalau infrastrukturnya yang kurang lebih 30% dari total cost harus mereka yang biayai. Inilah enaknya kalau menteri ngerti bisnis ini. Kalau di perikanan, Bung, di perikanan setelah saya menjadi menteri, saya katakan kepada perusahaan-perusahaan asing, kepada pengusaha-pengusaha, saya berikan izin sama kalian kapal, tapi dengan syarat seluruh tangkapan-tangkapan kalian yang tadi harus dibikin dalam negeri. Saya tidak izinkan lagi kalian ekspor. Ikan mentah langsung diekspor nggak bisa lagi. Saya bicara dengan seluruh pengusaha-pengusaha, saya katakan pada mereka, sudah tidak ada lagi cerita ikan dijual ekspor, harus bikin dalam negeri. Demikian juga menurut saya seluruh komoditas yang ada, terutama yang sekarang lagi rame CPO-nya ini. Kalau tidak, kita nanti 3-4 tahun ke depan kita nyesal lagi. Betul. Harus di-endorse nih ya Pak ya. Jadi harus kita memberanikan diri, meskipun sekarang kita sedikit rugi. Artinya bahwa oke lah tadi katakan oleh rekan saya Saudara Fadil bahwa ada uang yang masuk ke APBN. Bila perlu dana ini sebagian langsung buat infrastruktur. Tanpa itu saya kira kita 3 tahun lagi akan nyesal gitu. Waduh sayang ya kita masih seperti sekarang. Dan ini adalah cara yang terbaik untuk employment dan kebanggaan kita. Tanpa itu sulit saya kira. Kalau sih dari pengalaman bangsa-bangsa lain membangun incorporated antara pemerintah dengan swasta, apa yang harus dilakukan supaya tidak kita hanya ngomong doang ini? Pertama harus ada political will, ya. Leadershipnya harus kuat, ya. Jelas. Jadi kepemimpinan pemerintah itu memiliki kepentingan yang sama dengan kepentingan bisnis, ya. Dan dengan persamaan persepsi dan eksekusi kebijakan yang lebih konkret, otomatis program kebijakan